Halo kawan-kawan, kembali lagi di Dah Tahu Ke. Kali ini kita akan membahas tentang utang. Pada tahun 2014, Direktur Pengembangan Akses dan UMKM Bank Indonesia menyatakan bahwa 60% penduduk Indonesia terjerat hutang. Sebenarnya, berutang bisa dianggap normal dan berguna apabila kita gunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Tapi, kalau kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, misalnya terlalu sering tanpa perhitungan, maka itu akan membahayakan kita. Tidak cuma untuk keuangan kita, tapi juga untuk kesehatan mental kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya bisa ada orang yang kebiasaan atau bahkan terlalu sering berutang? Nah, ada beberapa jawaban nih dari pertanyaan ini. Seseorang bisa sering berutang karena tidak ngerti tentang literasi finansial, punya manajemen keuangan yang buruk, penghasilan yang rendah, dan gaya hidup. Kalau kita lihat dari sisi psikologinya, sebenarnya seseorang yang terlalu sering berutang bisa jadi berkaitan dengan adanya impulsivitas atau adanya kurang pengendalian diri di dalam diri dia, gitu. Atau bahkan berkaitan dengan gangguan mental seperti kecanduan judi, belanja dengan impulsif, gangguan kontrol impulsif, dan lain-lain. Adakah jenis kelainan psikis terkait dengan kebiasaan untuk meminjam hutang? Kebiasaan berutang memang bukan gangguan psikologis yang berdiri sendiri, tapi ada beberapa masalah kesehatan mental yang bisa membuat seseorang lebih susah dalam mengelola utang atau lebih rentan untuk berutang secara berlebihan. Misalnya, gangguan bipolar, gangguan obsesif-kompulsif atau OCD, gangguan kepribadian, adiksi, atau gangguan kecemasan yang bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan impuls atau mengelola keuangan dengan bijaksana. Misalnya, pada gangguan bipolar, ketika sedang periode mania, seseorang cenderung berbelanja secara berlebihan atau mengambil keputusan finansial yang tidak bijaksana. Apa kasus paling parah yang bisa terjadi dengan orang yang suka berhutang? Hal paling parah yang bisa terjadi pada seseorang yang sudah berlebihan dalam berutang adalah gangguan psikologis yang parah. Misalnya, salah satunya adalah depresi yang bisa menyebabkan bunuh diri. Suatu penelitian menunjukkan bahwa masalah utang terkait dengan 11% kasus perilaku bunuh diri pada laki-laki. Jadi, berutang berlebihan bisa membuat seseorang putus asa sehingga memperbesar resiko dia untuk bunuh diri. Apa tanda-tanda orang sudah addicted dengan kebiasaan berhutang? Perilaku berutang bisa dibilang berlebih atau berpotensi membahayakan ketika jumlah utang terus meningkat. Lalu kita jadi kesulitan dalam membayar tagihan, udah menggunakan utang lain untuk bayar utang yang lain, atau istilahnya itu gali lubang tutup lubang, terus-terusan stres pas mikirkan uang, sampai ada yang berurusan dengan ancaman hukum. Bagaimana sih pencegahan sejak dini orang-orang yang sudah memiliki tanda-tanda suka berhutang? Oke, jadi ini bisa kita lakukan dengan yang pertama, kita coba tingkatkan kesadaran finansial kita, misalnya belajar tentang konsep-konsep dasar, misalnya anggaran, pengeluaran, tabungan, investasi, dan lain-lain. Kemudian, susun prioritas kebutuhan dalam membeli atau berutang. Apakah untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan mendesak, atau hanya mencari pengakuan sosial? Nah, supaya tidak impulsif dalam berutang, kita perlu memikirkan hal-hal ini. Lalu, kita perlu juga untuk mengelola emosi kita dengan cara yang sehat. Supaya apa? Supaya terhindar dari cara meluapkan emosi yang tidak bagus. Jadi bisa lebih mengontrol keinginan untuk belanja secara berlebihan saat stres misalnya. Yang bisa dilakukan diantaranya adalah berolahraga, meditasi, atau ngomong dengan orang yang kita percaya. Dan yang bisa membantu mencegah kebiasaan berutang yang tidak sehat. Lalu yang tidak kalah pentingnya nih, kita juga bisa cari dukungan dan edukasi. Jadi kalau kita merasa susah dalam mengelola keuangan gitu ya, bisa kita coba cari bantuan dari konselor keuangan atau psikolog. Bagaimana menghadapi orang yang sudah terkenal suka meminjam uang dan memiliki latar belakang yang buruk seputar dunia hutang-menghutang? Dalam menghadapi orang yang macam itu, kita perlu tetapkan batasan dan waspada. Jadi kita perlu tetapkan batasan yang jelas dalam memberikan pinjaman kepada orang-orang yang kayak gitu. Misalnya, berapa jumlah yang mau kita pinjamkan, kapan dan bagaimana dia harus membalikannya, gitu. Lalu, waspada dalam memberikan pinjaman lebih lanjut kalau orang itu ternyata tidak bayar tepat waktu,
atau menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab terkait keuangan. Kemudian, komunikasikan secara jujur bahwa kita khawatir dengan sejarah hutang-hutang mereka. Sampaikan bahwa kita mau bantu sebenarnya, tapi juga perlu menjaga keuangan kita sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memprioritaskan kebutuhan keuangan kita sendiri. Jadi jangan sampai meminjamkan uang sampai mengorbankan kondisi keuangan kita sendiri. Dan berani menolak permintaan pinjaman dan tidak menyalahkan diri sendiri, karena utang adalah tanggung jawab orang yang berutang, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah untuk melindungi keuangan kita sendiri. Sekian pembahasan hari ini. Melayu TV, kita serumpun. Dah!